Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dengan memberikan nasihat bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa Anda dan saya dibenarkan? Kata dibenarkan berarti karena dahulunya kita adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harusnya dimurkai. Mengapa demikian? Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 20, sebelum ayat 23, ayat yang ke-10 sampai 11 itu sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berkebudi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, semua orang telah menyadari mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 berkata bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan seterusnya sampai dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun. Ya, karena ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi di sini pertama bahwa kita semua adalah orang berdosa, dan Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dari dosa adalah kematian, hukuman kekal, maut. Ya, menanti saya dan saudara, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak diselamatkan, malah kita adalah orang-orang yang di bawah ancaman hukuman yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa upah dari dosa dan maut, dan satu dosa saja, kita ini semua adalah orang-orang yang masuk neraka semua. Tidak perlu harus dua dosa, satu dosa saja. Karena itu kita adalah orang-orang berdosa. Dan Alkitab berkata bahwa kita tidak bisa dibenarkan karena kita adalah orang-orang berdosa. Makanya Alkitab berkata bahwa kita orang berdosa, makanya kita ini harus butuh yang namanya keselamatan. Kita butuh yang namanya juru selamat. Kita butuh yang namanya pembenaran. Artinya kita perlu dibenarkan oleh satu oknum, satu pribadi yang tidak bercela, yang tidak berdosa, atau yang suci adanya. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 bahwa kita dibenarkan oleh Allah karena iman. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yang kedua kita sudah didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita didamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 berkata bahwa dan oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan secara cuma-cuma. Ya, kamu dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus telah dipertentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya. Jadi Allah mendamaikan saya dan saudara dengan Yesus Kristus. Dialah yang diutus oleh Bapa. Dialah yang datang ke negeri. Dialah yang menjadi pengantara
antara manusia dengan Allah. Sehingga Yesus harus rela datang ke bumi, meninggalkan surga yang indah, meninggalkan hakikatnya sebagai Allah, sang pencipta alam ini. Dia mau turun ke dalam bumi menjadi sama dengan manusia yang diciptakannya, bahkan lebih hina daripada Anda dan saya. Dia dikatakan dia harus digantung di atas kayu salib, disalibkan karena saya dan saudara, karena dosa kita. Karena tadi dosa itu mendatangkan kematian, hukuman kekal. Yesus mau menanggung dosa itu dengan cara dia berkorban di kayu salib. Dia mati di sana dan dia menebus dosa kita. Dan Alkitab berkata, dosamu dan dosa saya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Di dalam kitab Petrus 1 ayat 18 berkata bahwa kamu ditebus dengan darah yang mahal, yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita bersyukur Yesus datang mendamaikan Anda dan saya. Sehingga kita yang binasa ini, ketika kita beriman kepada Yesus, kita dijamin kita didamaikan dengan Allah. Kita bukan menjadi musuh Allah, tetapi kita menjadi bersatu dengan Allah. Kita berdamai dengan Bapa dan kita memiliki hidup yang kekal. Sehingga di Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Tiga hal. Pertama tadi, kita adalah orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita bukan orang yang benar, kita bukan orang yang baik, kita adalah orang berdosa. Dan yang kedua, kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus yang telah berkorban di kayu salib dengan darahnya sendiri, darah yang mahal itu. Dan kita sekarang diberikan satu kepastian, jaminan. Ayat 9 dan 10 itu memberikan kepastian, pengharapan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Yesus adalah pasti, bukan mudah-mudahan, bukan tidak tahu, tetapi sudah jelas. Alkitab berkata keselamatan itu pasti. Keselamatan itu sekali kita percaya, kita pasti selamat, kita pasti diselamatkan dari murka Allah.